Halo teman-teman sebatas cerita. Kali ini aduh sorry nih gue Coba ketawa-ketawa. ngomongnya bener, jangan sampai ketawa gitu, jelek amat. Tahu. Ulang, Pin, ulang. Cut. Ulang. NG. Aduh. Kita udah diem loh, Pin. Tahu. Lu yang membuat kita tuh jadi pengen berkata kasar gitu. Iya, kita udah diem loh, Pin. Pas lo lagi opening kita udah diem loh. Iya, tapi gue tuh kayak pengen ketawa gitu karena gue ngobrol sama temen Yaudah, sendiri. Ulangi. Astagfirullah. Halo teman-teman sebatas cerita. Balik lagi sama gue Delvin dan kali ini gue bakal bahas sesuai judul ya, tentang seksual harassment. Nah, tahu nama lainnya itu pelecehan seksual. Nah, kenapa nih gue mau bawa? Karena ini lagi booming banget. Nah, tapi sekarang kali ini gue nggak sendiri. Karena sendiri itu nggak enak. Nggak, gue bakal ditemenin sama teman-teman gue yang dari tadi diem aja. Ini gue yang nge-lag atau? Emang kalian diem aja? Oke. Jadi kali ini gue bakal ditemenin teman-teman gue, cewek-cewek, ciwi-ciwi. Sok mau enggak atuh kenalan? Yang pertama, diem nih pasti anjir, nggak ada yang ngomong pasti. Yaudah gue kenalin nih, ada yang satu, ada yang namanya Mia. Hai. Akur. Ya, yang kedua ada Nuna asik, ada Ica. Halo. Yang ketiga nih ada Nuna Dia juga. kenalin kayak gak Nia. Nia, ada Nuna juga nih yang ketiga. Ada Lucia. Halo. Lucia aja ya, Lucia. Nah, yang terakhir kita punya Mbe. Jangan lupain. Nah, yang terakhir itu ada Ciwi-ciwi Jawa. Iya. Namanya siapa Mbe? Mbe kok namanya Mbe? Namanya nggak disebutin. Namanya Dinda. Be. Udah, ayo lanjut. Halo dulu nih, halo semua tadi halo. Iya, halo. Dulu. Aduh, ini baru opening aja gue udah gak kuat ketawa mulu. Sebelum kita mulai nih, tau gak sih guys kenapa kita ngomongin soal sexual harassment? Karena kemarin ini ada yang booming banget. Kalian denger gak sih yang soal RUU PKS dicabut dari prioritas prolegnas? Tahu gak sih kalian? Jangan bilang gak tahu. Iya, tahu. Oh, tahu. Tahu. Jujur sih enggak. Iya, jujur gue juga nggak tahu. Gue sempat tahu doang di katanya Pernah nggak dengar, jadi sekarang apa pernah misalnya dibatal apa sih, gimana sih, ditarik pembahasannya, nggak jadi karena kata anggota DPR itu terlalu sulit untuk dibahas katanya. Iya bener. Jadi kayak mereka udah ngebahas tapi kayak nggak nemu solusinya gitu loh guys. Gitu. Makanya ditarik dari prioritas itu. Itu yang didemo-demoin. Oh, yang kemarin demo. Kenapa RUU PKS dicabut? Nah, kenapa pada demo? Soalnya ternyata beberapa akhir ini tuh ada kejadian yang menarik guys. Jadi gue udah searching nih berita-berita gitu ya, di Denpasar itu ada korban, ada cewek, dia dihamilin, terus dinikahin tuh sama si cowoknya itu yang pemerkosanya. Pas lahiran dia diperkosa lagi dong sama mertuanya. Gila. Iya, itu gila banget. Iya, terus terus kasus yang kemarin yang Starbucks, tahu kan? Pasti pada tahu. Oh, tahu. Oh, iya. Pegawainya itu kan yang videoin. Itu juga, itu kan salah satu pelecehan seksual ya, walaupun nggak secara langsung. Nah, sebelumnya nih, kalau gue mau jelasin dikit nih buat teman-teman sebatas cerita, kalau seksual harassment itu nggak selamanya melalui fisik.
Bisa juga dari Mm-mm. pandangan, dari cara-cara pandang gitu kan. Hai cewek cantik kayak gitu, atau atau misalkan dari kayak cara kita ngejek orang gitu kan. Lu gendut, iya gue gendut kenapa gitu kan. Lu bantet. Nah kayak kalian kan ke gue kan suka ngejek bantet. Kapan? Kapan? Gue nggak pernah ya. Gue juga. Iya, gue juga nggak pernah loh. Di sini aja gak pernah guys. Gila, kita nggak pernah ngejek-ngejek dulu, difitnah aja, Pin. Lancarnya kayak gitu. Pokoknya nggak selamanya secara fisik, dan nggak selamanya juga cuman ke perempuan, tapi bisa juga ke laki-laki. Kalian pernah nemu nggak kasus yang ke laki-laki? Gue tau deh yang kemarin Fauzi Badilah. Dia tuh jadi banyak yang nge-DM dia kayak, aduh aku horny ngeliat fotonya kayak gitu-gitu. Wow, aku juga horny. Iya, Cewek terus gitu. Cewek-cewek yang waktu langsung itu kayak siapa sih adurin yang ada aku atlet gitu-gitu. atlet bulu tangkis? Jojo. Mas, Nah si itu Jojo ya. banyak yang bilang apa sih rahim aku panas apalah gitu segala macam. Oh iya, Jealous nggak tahu sih? yang itu. Yang si Sumpah. itu Prince apa sih yang itu loh yang Iya, iya, yang Prince itu pangeran. juga Iya. yang Pangeran kemarin Martin ya? heboh. Dia Wow. kan Iya, itu iya, iya, komen iya, iya. orang Indonesia rahimku bergetar apa Iya, gitu. benar. Wow, Iya. pasti ada yang bilang wah aku ingin gitu ya. Lu Iya, lah. Ipin itu yang komen. Enggak lah, gue aja gak pernah kayak gitu. Wow. Ngeri abis. Kalau kalian sendiri pernah nggak ngalamin? Satu-satu deh, satu-satu. Seringnya sih catcalling. Di-tweet-tweet. gitu. Nah, iya benar. Ah, Betul. kayak ini ya, Kalau cantik. di jalan sendiri, iya kayak neng gitu. Iya. Cantik mau kemana gitu. Asik. Balas dong, Ca. Apa bang? Gitu. Biar kayak di film-film. Oh. Iya sih, kalau misalnya kayak di tweet-tweet gitu udah nggak aneh nggak sih kalau lu jalan dikit. Terus tiba-tiba lu serasa kayak lagi Iya. kayak jadi Miss Universe, tiba-tiba ada yang liatin terus gitu kan. Iya, benar. Diliatin kayak model gue. Berasa artis kan. Yang lain ada nggak? Tadi Ica, yang lain. Bercanda-bercanda dari yang cowok-cowok gitu yang udah om-om atau yang udah berumur, tapi mereka kalau ngejokes tuh arahnya ke bokep gitu ya. Terus kayak ya gitu sih. Contohnya. Nanya yang nggak pantas kayak Privasi ya, misalnya. privasi. Iya, maksudnya kayak lagi ngobrol sama gue cewek sendiri, terus omnya nanya yang kayak, kamu horny pertama kali kapan? Wah, Kamu pernah masturbasi enggak? Serem. Kamu Anjir. kapan pertama kali kamu kiss? Kapan kamu pernah seks enggak? Kayak yang itu atasan yang bagi gue, ngapain lu nanya yang kayak gitu ke gue? Emang gue cewek apaan lu nanya kayak gitu? Betul. wow. Itu atasan lu ya di kerjaan ya? Untungnya sekarang udah enggak, dulu mantan. Oh, udah dikeluarin. Enggak sih, gue pindah. Oh, lu pindah. Pindah divisi, guys. Bagus lah lu menjauhi iblis-iblis nakal. Om-om nakal. Toxic. Iya, Om nacal. Padahal kayak om yang ngomongnya tuh punya anak cewek. Gimana ya perasaan dia kalau anaknya ada yang nanya kayak gitu? Benar. Tadi Ica udah, Mia udah, sekarang Lucy sama Dinda. Pernah nggak kalian berdua? Apa ya? Ya sama di cuit-cuitin abang-abang juga paling. Oh. Jadi itu doang, nggak ada lagi. Enggak. Oh. Paling kayak pernah denger sih ada teman seangkatan juga pernah kayak dilecehin gitu ya sama abang-abang. Dilecehinnya gimana? Jadi dia lagi jalan tuh di gang dari kosannya mau ke kampus. Terus si abang-abang itu berduaan ya kalau nggak salah naik motor. Terus mereka tuh kayak
nyentuh bagian dadanya si temen ini. Kayak Iya, gitu. banget. Iya kan kesel. Ampun, terus Iya. Tapi itu Iya, kayak kasus tendang kayak tuh gitu harusnya. emang kayak banyak gitu sih. Mm-mm. Iya, Kayak di gang beberapa itu. orang juga. Di gang itu Banyak. cukup terkenal. Gang mana Cak? Kayaknya terkenal banget. Gang deket Gang yang kampus. Senggol. gang yang sebelah kan sih. Iya bener, Cak. Iya di Ya situ. kan? Iya, Iya. kakak kelas gue juga pernah soalnya di situ. Di kayak gituin. Wow. Wow. Terus Kesel nggak ada sih. polisi Padahal gitu? padahal itu mudun ya, harusnya tendang Iya. aja, jadi dia Kayak Gelinding. dia juga kaget. Kaget terus akhirnya dia nangis deh Iya. pas di kelas. Oh. Pasti sih. Iyalah pasti nangis lah. Itu kurang ajar banget sih. Iya, ya untung kita nggak pernah mengalami itu, amit-amit. Iya, amit. Kalau Dinda. Apa ya? Aku paling sama bos gue yang dulu sih. Kenapa? Jadi dia tuh emang orangnya terkenal touchy banget gitu sih Oh, di kantor touchy. gue. Terus itu gue hari pertama kerja nih, jadi bawahannya dia, terus ditanya-tanya kayak, kamu udah pernah pacaran belum? Terus gue jawab kan, belum pak. Jadi kamu belum pernah ciuman dong, kayak gitu nanyanya kayak gitu. Terus Baru Iya, pertama aneh kali banget ketemu, sih. baru pertama kali ketemu. Iya, terus kayak pegang-pegang pundak, lama-lama tuh ke paha, udah di paha gue udah minggir deh, gue jauhin. Kayak gitu paling gue. Wow. Kan ada apa dengan bos-bos Gila. ini anjir? Iya. Bos-bos yang gila nih. Nggak dapet jatah. Gue juga pernah tapi bukan digituin. Kita Kalau nggak gue ada yang nanya. kan gue ya udah close ya, kita closing guys. Gara-gara ada yang nanya, dia ngomong sendiri jadinya. Ya udah kita closing guys, closing. Nggak, gue pernah nih serius sekali. Terus ini agak kayak gue juga nggak percaya dulu gue diginiin. Jadi itu dulu gue waktu SMA kan gue naik motor. Gue tuh berhenti di pinggir jalan karena nungguin temen gue mau balik bareng. Jadi dia habis terus? ekskul, gue juga habis ekskul, terus kita kayak satu komplek gitu. Terus kayak ya udah pulang bareng kan, cewek. Iya. Gue tuh kondisinya kan keringetan. Jadi gue karena gue pakai rok SMA tuh selutut. Terus gue duduk di atas Iya. motor di pinggir jalan, agak nyerong ke kiri gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kalau ada Ngapain sih, Fit? enggak, jadi duduk di jok motor Emang tapi gue miring ke pengen kiri. godain aja itu. Enggak, emang duduk di depan tapi itu gue duduknya tertutup gitu loh. Rok gue tuh selutut, jadi kayak masih gak kelihatan. Terus tiba-tiba dari depan gua itu kayak ada beca, emang beca mundurin becanya, terus dia berusaha masuk ke sebelah kiri gua. Mepet. Ya gue awalnya kayak, ini apaan sih gitu kan. Terus gue cuman kayak diem aja gitu kan. Terus gue benerin duduk gue, bener gue rapet duduknya. Terus tuh pas si becanya udah di sebelah gue, si mang becanya tuh masuk ke dalam. Dan dia dalam nurunin, dalam becanya. Dia nurunin, tau gak sih yang di tukang di beca tuh ada plastik yang buat kalau hujan. Iya, ya tahu. Kan itu burem ya plastiknya. Iya. Nggak ada yang bening. dia tutupin. Nah, dari awal dia nutupin plastik itu turunin. Itu gue udah bingung. Ini orang ngapain anjir, gue udah ngeliatin terus kan. Terus nggak lama dia nutupin si plastik yang di belakang kan, yang kalau kita duduk terus di belakang kita kan ada celah ya buat ngobrol sama abangnya. Nah itu dia ada plastiknya juga, dia tutup juga. Nah terus gue nggak lama dari situ gue ngeliat becanya goyang-goyang. Apa yang dia lakukan di situ gue nggak tahu ya, gue nggak mau tahu. Goyang-goyang. Terus dia noong deh ke belakang, ke plastik yang belakang. Jadi dia ngeliat ke arah gue tapi matanya ke bawah, ke kaki gue. Sumpah itu gue begitu Freak banget sih. Iya, jijik banget. sumpah Ya Allah. bener-bener kan kalau beca
goyang-goyang tuh kelihatan ya, guduk gitu. Iya. Gue tahu kan pas dia lihat gitu, pas dia lagi noong, gue karena gue udah tahu tuh beca goyang kan, gue cabut gak maju ke depan, terus gue nangis di situ sendiri. Gue juga pernah Ngeliat cerita orang nggak sih Mi ke lu Mi? Iya, yang itu ya yang lu lagi lihat kosan bukan sih Cak yang showing itu? Iya. Heeh. Gue lagi cari kosan waktu itu kan. Terus naik di jembatan penyeberangan gitu. Begitu gue turun, di bawahnya tuh ada emas-emas gitu duduk di atas motor. Terus kan ya udah gue kayak ya udah aja gitu kan. Pas gue udah deket mau nyampe bawah banget, ternyata dia tuh lagi ngeluarin si burung gitu keluar dari celananya, anjir. Terus gue kayak anjir, gue harus gimana ya kalau gue jalan terus kan ntar kayak gimana. Terus kayak gue kayak apa sih gitu, terus gue kayak naik lagi ke atas terus ke arah yang Jadi berlawanan awkward gitu. Jadi kayak apaan sih gitu, kayak Beneran. Tapi yang kayak gitu tuh banyak kan yang suka show kayak gitu. Memang katanya itu nggak tahu sih itu kelainan atau apa sih, kayak eksibisionis gitu. Aneh banget, injek aja harusnya. Injek Iya, patah dong. kayak gitu tuh harusnya lu ludahin. Kayak gitu lu ludahin. Iya, cuma terus gede gitu. Harusnya lu kayak harusnya lecehin dia kayak gitu. gituin, kayak dipermaluin, kayak ya apa sih kecil atau apa gitu. Tapi kan gue takut ntar gue dipinggir gimana. iya. Serba salah ya, tapi kayak pengen hina tapi takut gitu. Iya. Ntar gue dilempar helm apa gimana kan ngeri ya. Ini lucu banget sih, Iya, bener lucu sih. banget. Gue gak kebayang sih Ca, kalau misalnya lu lagi jalan gitu kan, lurun terus dia showing terus lu bilang ih kecil, kan langsung abangnya tuh kayak nih gitu kan, mesti gitu. Bingung nih kalau misalkan apa RUU PKS ya di nggak di ini, nah udah deh nggak ngerti lagi gue. Serem. Tapi bukan waktu itu tuh sempat ada itu ya kebijakan yang kayak misalnya nih dia perkosa orang tuh dikebiri kimiawi, bukan sih? Itu bukannya masih berlaku ya? Wah, gak tahu. Kebiri kimiawi itu gimana Mbak maksudnya? Pakai Jadi bahan kimia meren. gitu, disuntik obat gitu. Suntik biar impoten. Wah, tapi kan ya meski mungkin kalau apanya. kayak gitu, tapi Melanggar dia HAM nggak? nah ya. Nah, atau sempat kan meskipun ada. disuntik dia tetap bisa beraktivitas seksual nggak sih, meskipun misalnya jadi gimana gitu Cuman kan. jadi nggak bisa hamil, malah lebih enak di dia nggak sih? Jadi kayak si korbannya nggak hamil gitu, dia nggak bisa disalahin. Itu bukannya ini juga ya, kayak dia juga jadi nggak ada kepinginan lagi buat melakukan kayak gitu, enggak ya? Tergantung orangnya nggak sih kalau kayak kalau bisa kayak gitu sih hebat banget ya. Ceritanya menahan nafsu ya. Iya. Kenapa? Ceritanya menahan nafsu ya. Iya, gue pikir akan bikin dia jadi ya udah mati rasa gitu. Kayaknya enggak nggak sih? Gak tahu sih. Kayak anjing kali ya. Maksudnya maksudnya kayak binatang anjing kan, kalau di kasar sekali Delvin. Bukan. Maksudnya Iya benar. ya kan kayak anjing gue kan diangkat apa tuh namanya? Steril. Di sterilin itu kan Kebiri. dia langsung nggak punya hasrat ingin kayak gitu. Itu. Kayaknya kalau dulu kita waktu sekolah kayaknya dikasih pelajaran tentang seks nggak sih? Iya, waktu Iya, SMP. Iya. SMP ya kelas 8 ya. 8 ya benar. Yang dikasih video nggak jelas itu, jijik itu, gue inget banget. Iya. Video Yang mana? ada video yang pendarahan gitu ya, atau vaginanya kenapa gitu, gue Video aborsi nggak sih? Video aborsi ya. Benar. Aborsi, terus video perkembangan janin gak sih waktu dulu? Iya ya, pokoknya bener-bener kita bikin jijik aja ngelihatnya. Iya benar. Nah, gue ngerasanya kayaknya makanya kalau apa? Gimana? Enggak, Lu dulu. Gak tahu. Enggak, maksudnya kan kayak soalnya kalau misalnya beberapa orang yang emang karena
mungkin kita kan sekolah swasta ya, jadi lingkungannya pun bukan gua ngomong yang gak swasta jadi lingkungannya gimana ya, cuman maksudnya kalau kayak di desa-desa gitu anak-anak kecil tuh mereka bahkan anak SD kelas 3, kelas 4 aja mereka udah tahu tentang seks gitu loh, karena mereka ngeliat dari handphone orang tuanya. Oh, serem. Maksudnya learning by doing ya? Gue jadi learning by doing. Learning by doing. Kayak Kan dia nggak bisa lihat doing orang sih, tuanya. by seeing gitu. Kayak cuma lihat doang gitu kan, maksudnya Nah kayak itu. Learning by watching. iya, mereka cuma ngeliat tapi nggak ada yang ngejelasin. Kalau kita kan mungkin hampir dijelasin nih, kalau Iya, mereka kan nggak bener. dijelasin. Tuh. Teman kerja gue. Jadi dia itu di kayak apa ya? Rekan kerja tapi beda divisi gitu. Yeah. Mereka emang udah pada berkeluarga gitu. Kita memang manggilnya om gitu ya. Si omnya itu pada ngebecandainnya kayak temen gue nggak pakai kacamata, tiba-tiba dia pakai kacamata kayak, ih kamu pakai kacamata seksi banget, coba deh foto sambil gigit bibirnya yang bawah kayak gitu-gitu. Terus kayak parfum kamu risih banget ya. Parfum kamu wangi bau deh. conge ya. Om yang lain kayak ngomong, buat apa lu main parfumnya, mau lupa apa mau lu beli terus lu pakai di WC kayak gitu-gitu. Terus kayak apa ya, kayak ya bercanda yang kayak gitu sampai kayak nggak cuma 1-2 orang yang ngomong kayak gitu, dan kayak karena satu ngebiasain ngomong kayak gitu, yang lain tuh ikutan gitu loh, om-om di sekitarnya. Kenapa sih suka bercanda kayak gitu di tempat kerja? Maksudnya kan kayak nggak etis aja gitu. Kalian pernah ini nggak sih lihat video yang di-share sama gue kemarin di Snapgram? Di Instagram ya? Yang USS Fit. USS Fit. Yang cewek-cewek ngomong tentang apa sih si seksual orang harassment buat mereka kayak gitu. Nah, itu gue pas denger tuh gue kayak kaget, wah ternyata jadi selebgram tidak asik. Banyak banget yang kayak gitu. Betul. Terinspirasi dari situ ya, Pin? Sebenarnya gue udah dari dulu nge-research soal ini tuh. Dulu, cuman kayaknya baru sekarang aja orang-orang pada ngebahas. Terus jadi gue kayak ya udahlah, cocok kayaknya nih sekarang. Nah, ini kalian punya ini nggak? Kira-kira pesan-pesan gitu buat teman-teman cewek-cewek atau teman-teman cowok-cowok yang terkena ataupun sebagai yang melakukan seksual harassment ini? Monggo satu-satu. Apa ya? Satu-satu. Dari berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Anak itu rohaniawan banget. Rohani banget gitu. Aku nggak sanggup. Misalnya buat yang jadi korbannya gitu ya. Misalnya mengalami perbuatan tidak menyenangkan kayak pelecehan seksual kayak gitu, harus berani buat pick up cerita ke temen lah atau ke orang tua lah. Maksudnya jangan dipendam sendiri, karena nanti kayak gimana ya, kebayang-bayang terus jadi stres, terus jadi kayak trauma, mungkin bisa jadi trauma kayak gitu kan. Terus selama ini kan banyak yang kayak nyalahin salah sendiri bajunya seksi, salah sendiri pakai rok pendek apa segala macam. Tapi sebenarnya kan kalau kita pakai baju apapun tuh bebas ya. Maksudnya kalau kita aja, kita cewek-cewek ngelihat cowok kelihatan six pack-nya atau kelihatan otot tangannya, kan kita nggak kayak ganteng gitu-gitu kan. Maksudnya kayak orang lagi jalan itu kita kayak ganteng sini dong, nggak gitu kan. Maksudnya kayak geli sih, itu geli. Cabe banget, cabe. Tapi tuh kayak maksudnya ya misalnya kayak dia seksi gitu, itu maksudnya disimpan aja dalam hati, nggak usah kayak catcalling atau apa segala macam, apalagi sampai merkosa orang. Maksudnya dikendaliin aja. Kalau sampai kayak merugikan orang lain kan itu berarti udah perbuatan yang nggak
bagus kan gitu. Yeah. Terus buktinya aja kayak anak sekolahan pakai seragam, terus masih ada orang yang pakai hijab yang juga dapat pelecehan seksual. Itu kan berarti bukan dari faktor pakaian nggak sih? Maksudnya kayak di luar negeri, misalnya di Amerika orang pakai tank top apa segala macam. Kalau misalnya di Korea orang pakai celana pendek, pakai rok pendek juga kayak bodo amat. Orang-orang nggak ada yang cantik, Omni, Nuna sini doang kesini gitu kan nggak ada ya gitu. Terus jadi kayak ya dikendaliin aja, maksudnya ya kita sama-sama saling menghormati lah, maksudnya ya mau menganggap itu seksi ya oke, tapi ya udah disimpan aja di dalam hati gitu, nggak usah kayak cantik sini doang sama abang gitu kan, nggak usah gitu. Terus berkoar-koar gitu ya. Oke. Ica Teguh. Terima kasih Ica. Yang lain. Siapa? Lucy berdoa. Lucy nih, Lucy. Kata Lucy, baca kitab guys. Iya, kalau begitu suruh baca 10 perintah Allah. Disuruh ngafalin loh. Aduh, ngakak. Gimana Lus? Ya bener sih, tapi kalau menurut gua sih ya nomor 1 harus tetap ya percaya sama Tuhan, berdoa, minta perlindungan sama Tuhan supaya kita juga dilindungin kan. Amin. Betul. Agar terjauh dari makhluk-makhluk kayak gitu ya. Iya bener. Terus bener sih. Kalau buat cowok-cowok nih, nah kalau misalnya kalian mau kayak ngejahatin orang gitu kan, melakukan pelecehan gitu, kalian inget nggak sih sama mama kalian, cici kalian, kakak kalian gitu kan? Iya inget. Bener. Nah, ya maksudnya saling menghargai. Iya, kalau itu Saling kejadiannya ke diri mereka, keluarga mereka. Iya, ke keluarga mereka kan gimana perasaan mereka gitu. Ya intinya mah saling menghormati, menghargai setiap pribadi yang ada. Siap. Asik. Siap. Lucia Teguh. Semua orangnya gue dicap Teguh ya. Dinda, gimana Din? Apa ya, sama yang dia sampaikan, maksudnya jangan takut sih, karena kalau kita udah dilecehin itu bukan kita yang salah, itu orang yang salah sih menurut gue. Jadi kenapa kita harus takut gitu. Terus yang penting sih sebenarnya buat orang-orang yang dijadiin tempat cerita sama korban pelecehan, jangan sampai kalian tuh malah nyalahin korbannya, karena sekali lagi menurut gue kalau dia jadi korban pelecehan itu bukan salah dia. Masalahnya gini, sekarang kayak bener kata Ica, gak terpengaruh sama bajunya kok. Sini aja, maksudnya teman-teman gue juga banyak. Sekarang kan di kantor banyak yang berhijab tuh. Itu nggak buat mereka jadi nggak dilecehin sama orang-orang yang emang udah tabiatnya tuh suka melecehkan gitu. Jadi itu sih siapapun itu, kalau dia udah jadi korban pelecehan bukan salah dia sih. Jadi jangan takut. Terus buat yang di tempat cerita, jangan sampai menyalahkan dia, karena dia tuh udah cukup stres ngalamin semua itu. Kalau kalian nyalahin dia lagi, malah kalian tuh sama jahatnya sih sama yang lakuin pelecehan itu. Iya benar. Betul. Ini nih yang terakhir nih, saran dari terakhir nih. Ini pasti ada kata-kata kasar nih. Kayak pengen gitu kan. Siap-siap pakai sensor. Siap-siap, gue siap-siap editing. Gue siap-siap editing gue nih. Paling banyak pasti. Kalau cewek-cewek kalau misalnya dibicarain, lu seksi, terus kayak harus berani speak up sih. Maksudnya kalau emang kita dilecehin ya ngomong aja. Apa sih lu om? Gak ada otaknya ya pakai ngeledek-ledek kayak gitu. Apa sih najis tahu? Bilang aja kayak gitu. Maksudnya kayak frontalin aja, so kita nggak salah. Gue sih kalau misalnya kayak mereka udah pegang-pegang ya, gue teriak tuh biar sampai orang-orang sekeliling ngeliatin kayak, apa sih cunihin banget jadi orang, suka gue gituin. Jadi kayak
dia pun malu kalau dia mau godain kayak gitu. Kayak harus apa ya, ya emang pasti awal-awal takut dan kayak gimana gitu, kayak apa ya, lu pasti kan kayak kalau misalkan kecuali yang kayak lu lagi jalan terus tiba-tiba ada yang megang dada gitu ya. Cuman kan kalau misalnya di lingkungan kantor, lingkungan teman-teman, harus berani aja kayak ngomong kalau gue emang nggak suka bercandaan kayak gitu. Karena banyak orang tuh gak nyadar. Atasan gue nggak berani. Iya, nggak nyadar. Iya benar. Kayak, oh mungkin ini biasa, orang lain juga nanggepinnya biasa. Kalau emang nggak suka ngomong aja. Kalau emang itu ya emang, karena emang bercandaan semua orang nggak sama. Ada orang yang emang suka seks ya dia dibercandain gitu senang. Kalau kita kan kayak nggak ngerti gitu kan, terus kayak bohong banget nggak ngerti, bohong banget nggak ngerti. Gue bantah, nggak bohong banget kalau lu nggak ngerti, itu suatu kebohongan lu hari ini. Hari Minggu, ini hari Minggu loh. Oke, sorry enggak. Jadi maksudnya kayak bukan nggak ngerti, maksudnya kayak kita gitu kan, nggak pernah yang nggak pernah aneh-aneh, terus bukan ada di lingkungan yang kayak gitu. Maksudnya kayak nggak biasa dengan yang gitu, ngomong aja kayak nggak suka. Terus kalau misalkan sampai dia udah kita nggak tahu mau ngomong apa, teriak aja, panggil temen kayak apa kayak, nanti dia malu sendiri. Biasanya kayak dari pengalaman gue ya, kayak kalau dia pernah ada yang kayak, Mia pakai BH-nya hitam ya, apa sih om, lu lihat-lihat lancang banget, langsung aja kayak gituin, dia malu, langsung kayak besok diem, kayak udah nggak tahu mau ngapain. Besoknya Mia dipecat. Harusnya udah aja emang dia lancang. Ya bodo amat, kalau misalnya dipecat juga gue viralin aja sekalian di media sosial. Emang ya udah berani ngomong aja. Kalau gue sih pengen kayak ngomongnya gitu ya, karena selama ini masih banyak yang gak enak nih dia atasan gue, aduh nanti suasana kantor jadi gak enak, pasti ada yang gitu ya. Cuman ya ngomong aja gitu, kayak ya nggak apa-apa awkward sehari 2 hari, tapi kayak daripada dia keterusan makin ngelunjak. Setuju gue. Udah nggak kerasa kita ngobrol 40 menit loh. GG. Plus. Oke, kayaknya segitu aja guys. Semoga nih ini kan kebetulan dari kita cewek ya, pandangan kita sebagai perempuan tentang seksual harassment itu seperti itu. So mungkin kali ini kalian bisa ambil positif-positifnya atau pesan-pesan dari kita nih soal seksual harassment yang kita juga ngalamin juga ya, mau itu yang fisik mau yang verbal gitu, yang padahal cuma sekedar kayak hai cewek gitu ya, padahal itu kan sebenarnya sebuah pelecehan juga gitu, dan itu ganggu, annoying gitu ya, annoying banget gitu. Ya, semoga di podcast kali ini bermanfaat guys, cerita-ceritanya, dan thank you juga ya guys teman-teman gue nih yang udah nemenin gue podcast kali ini. Thank you Mia, Ica, Lucy, Dinda, Mbe. Thank you. Oke. Sekian dulu guys podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin. So see you on the next podcast. Bye. Bye. Bye.